Namaku Galang, umurku 11 tahun. Dan orang-orang di rumah bilang aku ini anak gagal. Kalau pagi-pagi ayam baru berkokok 1 kali, aku sudah dengar suara ayah tiriku teriak dari dapur. "Galang, bangun! Anak laki-laki kok bangunnya belakangan dari nasi?" Padahal aku belum sempat mimpi yang bagus. Baru juga nyampe di taman bermainnya Doraemon, langsung diseret balik ke dunia nyata. Ibu sih sebenarnya baik, tapi sibuk banget. Dia penjahit rumahan. Sejak ayah kandungku meninggal waktu aku masih kecil, ibu menikah lagi. Dan ya, suaminya sekarang kayak alarm yang rusak, selalu bunyi keras di waktu yang salah. Aku punya 1 adik perempuan, namanya Salsa. Umurnya 5 tahun. Imut, lucu, tapi hobi mengadu. "Bunda, kok Galang ngambil roti aku padahal aku baru gigit ujungnya?" Padahal aku cuma mau ambil, belum juga sempet gigit. Tuh anak udah kayak reporter. Hari-hariku ya begitu-begitu aja. Di sekolah aku gak pintar, gak bodoh juga sih. Tapi gimana ya, aku suka bengong, suka mikir hal aneh kayak kenapa cicak nempel di dinding tapi gak jatuh? Kalau kita kentut di dalam air, gelembungnya bisa meledak gak? Teman-temanku kadang heran, kadang ikut tertawa, kadang juga cuek. Tapi aku punya 1 teman setia, ayam peliharaanku yang kuberi nama Pak D. Dia ayam jago yang wajahnya lebih tua dari guru olahragaku. Setiap sore aku duduk di belakang rumah curhat ke Pak D. "Pak D, kalau besok aku gak lulus ulangan, kayaknya aku bakal dikirim ke planet Mars deh." Pak D jawab dengan kukuruyuk, males. Lalu kencing sambil jalan, gak sopan banget. Suatu hari aku lupa jemput Salsa dari TK. Aku ketiduran habis makan siang dan tahu-tahu ibuku pulang dengan wajah cemas bawa Salsa yang mukanya merah kayak cabai rawit. "Ini kamu gimana sih, Lang? Salsa bisa hilang tadi kalau bukan ditolong Bu Santi." Ayah tiruku muncul dari belakang sambil geleng-geleng. "Sudah kubilang juga, anak ini memang gagal, males, pelupa, dan gak punya masa depan." Aku diam, rasanya kayak dihantam hujan dari semua arah. Akhirnya aku dikurung di kamar. Kata mereka biar aku bisa merenung. Padahal merenung kan gak perlu dikurung. Jam 8 malam, lampu dimatikan. Aku sendirian. Pak D juga gak bisa diajak main karena dikandangin. Aku mencoba tidur. Tapi entah kenapa malam itu, kamar terasa beda. Hening banget. Sampai detak jam dinding terdengar seperti suara drum perang. Dasar bocah, dikit-dikit dikatain gagal. Aku terdiam. Suara itu datang dari kolong ranjang. Pelan, serak, seperti suara nenek-nenek habis makan kerupuk. Aku menarik selimut. Jantungku berdebar, tapi rasa penasaranku lebih besar dari takutku. Dengan gemetar, aku pelan-pelan menunduk mengintip ke bawah ranjang. Ada sepasang mata kuning redup dan suara itu berkata, "Waswayae Galang, kowe ki bocah istimewa ngerti? Mbok nah teko kene, arep nulungi kowe." Aku mundur refleks, hampir jatuh dari tempat tidur. Nafasku tercekat, jantungku seperti mau kabur lewat tumit. "Siapa?" tanyaku gugup sambil meraih bantal seakan itu senjata suci. "Jangan ganggu aku cuma anak kelas 5, nilai IPAku juga pas-pasan." Suara itu tertawa pelan, tapi bukan tawa seram, lebih mirip suara nenek-nenek yang ketawa sambil gigit gorengan. "Ora usah wedi, aku mbokna. Dulu dukun urut, tukang jamu, pengusir tuyul, penjina anak bandel, dan penyayang kucing oren. Tapi sekarang ya gini, cuma bisa nongkrong di kolong ranjang orang sedih." Aku memberanikan diri melongok lebih dalam. Seketika itu juga muncul kepala dari bawah ranjang.
Wajahnya keriput, rambutnya putih mengembang, dan pakai daster kuning bermotif bunga matahari. Tapi anehnya ia tidak menyeramkan, malah lebih mirip nenek-nenek penjaga kantin yang suka ngasih utang cilok. Tenang aja, aku bukan hantu sembarangan. Aku ini hantu bersertifikat. Dulu sempat ikut seminar gaib berkarakter dan penuh cinta loh. Aku melongo. Ini serius? Hantu tapi ikut seminar? Terus kenapa Mbok Nah datang ke aku? Tanyaku pelan. Karena kamu ini spesial. Waktu orang lain bilang kamu gagal, aku lihat potensi besar di kamu. Dan karena ya aku juga bosen, udah 38 tahun jadi penunggu gudang sekolah. Hawanya lembab terus. Malam itu jadi malam teranes dalam hidupku. Aku duduk bersila di atas tempat tidur, sementara Mbok Nah duduk di lantai mengunyah kerupuk gaib yang katanya cuma bisa dimakan arwah berjiwa optimis. Sekarang kita mulai latihan pertama, jurus mikir positif meski disuruh menyapu. Aku melongo. Latihan? Buat apa? Biar hidupmu gak kucel terus kayak ember kebalik. Kita mulai dari sini dulu. Ia mengeluarkan buku tua dari dalam dasternya. Sumpah, aku gak tahu dari mana itu keluar. Judulnya 100 Jurus Menjadi Hebat Meski Dibilang Gagal. Tertulis tangan, tebelnya kayak ensiklopedia. Jurus pertama, duduk diam membayangkan kesuksesan sambil enggak kentut. Aku menahan tawa. Ini serius. Shh, fokus, tutup mata, tarik nafas. Bayangkan kamu jadi juara kelas. Bayangkan ayah tirimu nyambut kamu pulang sekolah sambil bawa es krim dan minta maaf. Seketika itu juga aku mulai membayangkan. Tapi yang muncul di kepalaku malah Pak Desi Ayam pakai dasi, duduk di kelas sambil ikut ujian matematika. Mbok Nah membuka matanya dan melototi aku. Jangan mikir ayam pakai dasi, fokus Le. Aku ngakak. Rasanya baru kali ini aku ketawa sampai perutku sakit di malam saat seharusnya aku menangis karena dikurung. Malam itu kita latihan 3 jurus. Jurus nggak marah walau dimarahin. Jurus ngakak diam-diam pas dianggap bodoh. Jurus pura-pura sibuk biar nggak disuruh lagi. Dan entah kenapa semua jurus itu bikin hatiku sedikit lebih ringan. Ingat ya Galang, kata Mbok Nah sebelum menghilang. Orang hebat itu bukan yang gak pernah gagal, tapi yang bisa ketawa di tengah gagal terus bangkit lagi. Saat aku rebahan dan menatap langit-langit kamar, aku sadar aku gak sendiri lagi. Itu yang kupikirkan saat aku memejamkan mata malam itu. Rasanya seperti diselimuti bantal raksasa dari awan. Tenang, hangat, dan sedikit bau kerupuk. Besok paginya, aku bangun dengan semangat membara. Bahkan sebelum ayam jantan tetangga berkokok, aku udah berdiri di depan cermin kamar sambil ngangkat kedua tangan seperti pendekar. Hari ini, Galang si bocah gagal berubah jadi Galang si luar biasa. Jangan lupa mandi dulu, Le. Suara Mbok Nah tiba-tiba muncul dari dalam lemari. Wih, Mbok Nah nunggu di lemari. Tadi ketiduran pas nyari sarung, malah nemu semut-semut gendut. Aku tertawa. Walau aneh dan kadang janggal, kehadiran Mbok Nah membuat hidupku jadi seperti film kartun. Agak miring tapi menyenangkan. Di sekolah,
Aku sudah siap menerapkan jurus pertama. Jurus ngakak diam-diam pas dianggap bodoh. Pelajaran pertama, matematika. Ibu guru menatapku dengan tatapan penuh waspada, seperti sedang melihat singa yang pura-pura jadi kucing. Galang, coba jawab. 3/4 ditambah 1/2, hasilnya berapa? Semua mata menatapku. Biasanya aku udah gugup dan ngelantur. Tapi kali ini aku tarik napas, pasang senyum, lalu menjawab. 3/4 ditambah 1/2, jawabannya adalah 2,5 biji bakso, Bu. Seisi kelas tertawa. Bahkan ibu guru sempat senyum sebelum akhirnya berkata, "Galang, ini bukan warung bakso." Aku hanya menunduk lalu tersenyum diam-diam. Dalam hati aku dengar suara Mbok Nah. "Wes, ora usah kecil hati, ketawain aja terus belajar. Wong sukses itu bukan yang selalu benar, tapi yang paling sering nyoba." Saat istirahat, aku mencoba jurus kedua. Jurus pura-pura sibuk biar nggak disuruh lagi. Biasanya aku yang kena tugas bersihin papan tulis. Tapi hari ini aku berdiri di pojok kelas sambil pegang penggaris dan berbicara ke tembok seakan lagi survei tanah. Sudut kemiringan ini 45 derajat, perlu diperbaiki sebelum longsor. Teman-teman bingung, beberapa mulai menjauh. Satu anak nyeletuk, "Galang ngapain tuh? Kayaknya kerasukan pahlawan pembangunan." Tapi yang paling kocak, bu guru malah kasih aku nilai tambahan karena katanya aku aktif dalam kegiatan penghamatan lingkungan kelas. Lah, aku melongo. Tuh kan, suara Mbok Nah terkikik. Kadang yang kamu kira aneh malah bikin kamu dilihat. Namun sore harinya suasana berubah. Saat pulang sekolah, aku melihat ayah tiriku berdiri di teras. Tangannya bersedekap, wajahnya lebih kaku dari pagar rumah. "Dengar-dengar kamu bikin malu di sekolah, tapi aku lagi belajar lebih baik kok, Pak. Jangan alasan, ibumu capek-capek kerja, kamu malah main-main." Aku ingin menjelaskan, tapi suaraku seperti hilang. Aku hanya menunduk dan berjalan masuk ke kamar. Di sana, Mbok Nah duduk di atas meja belajar, melipat tangan, wajahnya murung. "Aku dengar semua, Galang. Yakin masih mau lanjut?" Aku mau, tapi aku juga capek terus dianggap gagal." Mbok Nah menatapku dalam. "Kalau gitu, kita mulai latihan jurus rahasia paling sulit." Aku menelan ludah. "Apa itu?" "Jurus memaafkan tanpa harus dibilang hebat." "Hah? Jurus ini cuma bisa dipakai sama orang yang hatinya besar, yang tahu kalau dihargai itu enak, tapi bisa memaafkan orang yang belum bisa menghargai itu luar biasa." Aku terdiam lama, lalu mengangguk. Malam itu aku menulis sesuatu di buku catatan. Bukan PR, bukan soal ulangan, tapi aku akan buktiin. Bukan buat orang lain, tapi buat diriku sendiri. Dan buat Mbok Nah juga. Biar dia gak sia-sia tidur di lemari lagi. Besok paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bahkan ayam tetangga belum sempat nyanyi. Aku menyapu halaman tanpa disuruh. Mbok Nah sampai tepuk tangan dari balik tirai kamar. "Wih, bocah iki bangun tanpa ditimpuk sendal, kemajuan." Aku tersenyum. Hari ini aku punya misi besar. Bikin orang rumah bangga. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin. Di sekolah, aku gak coba jadi lucu hari ini. Aku duduk manis, buka buku, dan mulai belajar sungguh-sungguh. Tapi itu gak mudah. Setiap kali aku baca soal matematika, otakku malah membayangkan bakso bulet ngambang di kuah. "Mbok Nah,
Aku pusing. Bisikku ke udara. Pusing itu biasa. Yang luar biasa itu tetap belajar walau pusing. Jangan manja. Otak juga butuh pemanasan, bukan cuma kaki waktu senam. Aku menarik napas dalam-dalam. Jurus Mbok Nah level 2. Jurus belajar walau otak mau kabur ke warung bakso. Aku coba. Dan hasilnya, aku bisa ngerjain 3 soal tanpa bengong. Biasanya 1 soal aja aku butuh 2 hari dan sebatang es krim. Tapi cobaan terbesar datang saat pulang sekolah. Di rumah, ibu lagi menjahit sambil nahan batuk. Wajahnya pucat, tapi tetap bekerja. Aku mendekat dan menawarkan segelas air. Bu, istirahat dulu ya. Galang bantuin motong benangnya. Ibu menoleh. Senyumnya tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Kamu berubah ya nak. Ibu lihat kamu makin rajin. Hatiku menghangat. Tapi belum sempat jawab, suara ayah tiri muncul dari belakang. Rajin, jangan dibiasain dimanja bu. Ntar balik lagi malasnya. Seperti disiram air dingin. Aku menunduk, tapi Mbok Nah muncul dari balik tirai dan berbisik. Ingat jurus kita? Jangan lawan dengan amarah, buktikan dengan tindakan. Malamnya, aku dan Mbok Nah menyusun rencana. Kita harus bikin gebrakan, katanya sambil menata buku tua. Gebrakan? Iya, sesuatu yang bikin semua orang melongo sampai mangap 5 detik. Kita berdiskusi. Akhirnya, ketemulah ide. Ikut lomba sains tingkat kecamatan. Temanya, membuat alat dari barang bekas. Kamu bisa bikin apa Galang? Kipas angin dari botol bekas? Bagus, murah meriah, adem merata. 3 malam berturut-turut, aku dan Mbok Nah merakit kipas angin dari botol aqua, kardus mie instan, dinamo bekas mobil mainan, dan baterai senter tua. Walau kadang error, kayak waktu kipasnya muter tapi malah narik rambutku, aku tetap semangat. H-1 sebelum lomba, aku latihan presentasi di depan cermin. Selamat siang, ini alat daur ulang bernama kipas. Stop! Mbok Nah angkat tangan. Kamu kayak pidato Pak RT yang lupa teks. Latihan lagi. Aku mencoba lagi dan lagi. Sampai akhirnya suara ibuku terdengar dari luar. Galang, kamu ngapain sih malam-malam ngomong sendiri? Belajar bu. Aku tersenyum. Jantungku berdebar. Besok adalah hari besar. Hari di mana aku akan berdiri di depan banyak orang dan membuktikan bahwa Galang si anak gagal tidak lagi gagal. Kamu siap, Le? Tanya Mbok Nah malam itu, duduk di jendela sambil memandangi bulan. Siap, jawabku mantap. Tapi jauh di lubuk hati, aku belum tahu apakah semua ini akan berhasil atau justru jadi bencana yang lebih besar dari nilai IPA-ku. Dan ternyata jawabannya bencana. Lomba sains itu dimulai di aula besar dengan spanduk berwarna cerah bertuliskan kreatif dari barang bekas, cintai bumi sejak dini. Peserta lain datang dengan alat-alat keren. Ada yang bikin lampu tenaga matahari dari sendok bekas. Ada yang buat alat penyiram otomatis. Bahkan ada yang bawa prototipe robot kecil yang bisa jalan. Entah beneran jalan atau diseret pakai benang, aku juga bingung. Dan aku datang dengan kipas angin dari botol bekas yang gak mau muter. Ayo Lang, coba nyalain, bisik Mbok Nah dari belakang pot bunga. Udah Mbok, tapi kipasnya malah ngeluarin suara cekek kayak ayam kena pilek. Aku panik. Dinamonya tiba-tiba berhenti, kabelnya lepas, dan lem tembak yang aku pasang semalam ternyata gak cukup kuat. Botolnya copot dan jatuh ke lantai. Satu peserta di sampingku berbisik ke temannya. Itu alat apa sih? Kok kayak jebakan tikus gagal? Aku pura-pura gak denger, tapi dadaku nyesek. Waktunya presentasi. Aku berdiri di depan juri dan peserta lain. Tangan gemeteran. Keringat dingin merembes dari leher.
Mbok Nah melambai dari kejauhan, memberi isyarat semangat. Aku buka mulut. Selamat siang, nama saya Galang. Saya membuat kipas angin dari barang bekas. Tapi kipasnya rusak, kataku akhirnya. Semua diam. Hanya suara kipas aula yang mendengung, seakan mengejek. Salah satu juri tersenyum sopan, lalu berkata, "Terima kasih Galang." Itu saja. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada tawa, tidak ada apa-apa. Aku keluar dari aula dengan langkah cepat. Hujan rintik turun. Di belakang taman sekolah, aku duduk di dekat pohon besar, memeluk lutut. Mbok Nah muncul pelan, duduk di sebelahku. "Le, nggak apa-apa. Namanya juga usaha." Tapi aku menepis tangannya. "Udah Mbok, nggak usah hibur aku." "Galang, semua ini sia-sia. Aku tetap gagal. Orang-orang tetap ketawain aku. Ayah tetap anggap aku beban. Mbok janji mau bantu, tapi lihat hasilnya sekarang." Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Mbok Nah terdiam. "Aku nggak mau temanan sama hantu lagi, Mbok," ucapku. Lirih, tapi tajam. "Mending Mbok balik aja ke dunia Mbok. Aku capek. Capek berharap." Setelah itu, aku bangkit dan lari ke dalam kelas kosong, menutup pintu, mengunci, menjatuhkan diri ke lantai. Sunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, Mbok Nah tidak mengikutiku. Beberapa menit berlalu, atau mungkin 1 jam. Aku menatap kipas buatanku yang rusak. Lemnya meleber, baling-balingnya patah, dan kabelnya menjuntai seperti tali layangan putus. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu menyelip di balik kertas presentasi. Sebuah tulisan kecil, goresan tangan kuno dengan tinta yang sudah luntur. "Jangan nyerah Galang. Wong sakti itu bukan yang selalu menang, tapi yang selalu bangkit." Mbok Nah. Tanganku bergetar. Kata-kata itu seperti menyiram api amarahku dengan air sejuk. Kupandangi tulisan itu lama. Lalu aku menunduk dalam-dalam dan berbisik, "Maaf Mbok, aku cuma kecewa sama diriku sendiri." Suara itu hanya bergema di dalam dada, tak ada jawaban dari balik tirai, dari kolong meja, atau dari pot bunga di jendela. Mbok Nah benar-benar menghilang. Tidak ada aroma minyak kayu putih yang biasanya menyertai kehadirannya. Tidak ada suara cekikikan nyinyirnya dari balik lemari. Bahkan, tidak ada kerupuk yang tiba-tiba muncul di sakuku seperti biasa. Sunyi. Aku pulang ke rumah dengan langkah lunglai. Kipas buatanku terbungkus dalam kantong kresek yang sekarang terasa seperti kantong kegagalan. Di rumah, ayah tiriku sudah menunggu di ruang tamu. "Gimana lombanya?" tanyanya tanpa ekspresi. "Gagal," jawabku pelan. "Pantes," katanya singkat lalu kembali membaca koran. Aku tidak membalas. Kali ini tidak ada air mata, hanya hening dan perasaan kosong yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, aku kembali duduk di dekat jendela, tempat biasa Mbok Nah sering duduk sambil memandangi bulan. "Mbok, kalau bisa dengar aku minta maaf. Aku nyakitin kamu, padahal kamu satu-satunya yang percaya aku bisa." Tak ada jawaban, tapi angin malam bertiup pelan seakan menyentuh pundakku. Keesokan harinya, aku bangun dengan satu keputusan. Aku akan kembali ke aula lomba. Bukan untuk ikut ulang, tapi untuk minta izin bicara lagi. Bukan sebagai peserta, tapi sebagai anak yang ingin menyelesaikan apa yang belum sempat ia ucapkan.
Aku berjalan ke sekolah dengan kipas yang sudah aku betulkan sendiri semalam, tanpa bantuan Boknah, tanpa jurus-jurus lucu, tanpa suara gaib. Hanya aku, Galang, dengan niat tulus. Sampai di aula, lomba sudah selesai. Para peserta sibuk membongkar alat masing-masing. Beberapa guru masih berkumpul di depan panggung. Aku maju dan berkata pada salah satu panitia, "Pak, boleh saya bicara sebentar di depan?" Panitia itu heran, tapi akhirnya mengangguk, mungkin karena melihat raut wajahku yang sangat serius. Aku berdiri di depan panggung kecil, memegang kipas yang kini sudah menyala, walau anginnya masih miring ke kiri. "Nama saya Galang. Kemarin saya gagal, kipas saya rusak. Tapi bukan itu yang bikin saya sedih." Semua menoleh. Yang bikin saya sedih adalah saya sempat percaya bahwa saya memang gagal, bahwa saya nggak berguna, bahwa saya nggak akan bisa bikin siapapun bangga. Tanganku gemetar tapi aku lanjutkan. Tapi tadi malang saya betulin kipas ini sendiri, bukan karena ingin menang, tapi karena saya ingin menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan janji saya sama diri saya sendiri. Hening. Lalu perlahan, satu tepuk tangan terdengar dari pojok aula. Disusul tepuk tangan lainnya, lalu satu lagi dan lagi. Aku mematung, tak percaya. Dan saat itulah, di tengah suara tepuk tangan hangat itu, bau kerupuk kembali tercium samar di udara. Aku menoleh ke arah pintu. Di sana, di balik tirai yang menggelantung, sesosok nenek berambut putih berdiri dengan senyum lebar. "Lepi lele, wong sakti itu bukan yang selalu menang, tapi yang selalu bangkit." Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ringan. Bukan karena kipas buatan itu akhirnya menyala, bukan karena semua orang tepuk tangan, tapi karena aku nggak lari. Aku berani hadapi rasa gagal itu dan menyelesaikan apa yang aku mulai. Boknah berdiri di ujung aula, tersenyum dari balik tirai. Matanya berbinar-binar seperti lampu Petromax dan mulutnya mengunyah sesuatu yang tampaknya seperti rempeyek tak kasat mata. "Galang, kamu bikin Mbok bangga, Le," bisiknya lewat angin. "Kamu bukan anak gagal. Kamu cuma butuh waktu buat ngerti caramu sendiri untuk jadi hebat." Aku menatapnya ingin berlari memeluk. Tapi sebelum aku sempat melangkah, Boknah melangkah mundur. Dan tubuhnya mulai memudar seperti kabut yang tertiup saat matahari pagi. "Bok, jangan pergi dulu. Aku masih pengen cerita." "Hehe, tugasku sudah selesai, Le. Kamu sekarang sudah tahu kamu itu istimewa. Tinggal jalan terus dan jangan pernah berhenti percaya sama dirimu sendiri." Aku menahan air mata, tapi Boknah hanya tertawa, melambai pelan, lalu menghilang. Sejak saat itu, hidupku berubah. Bukan jadi sempurna, tapi lebih berarti. Di sekolah, guru-guru mulai memperhatikan. Teman-teman yang dulu menertawakan, sekarang ngajak kerja kelompok. Bahkan Pak Yono, penjaga sekolah yang biasanya galak, ikut-ikutan minta diajarin bikin kipas dari botol bekas. Dan ayah tiriku. Awalnya masih dingin, tapi suatu malam ia tiba-tiba berdiri di depan kamar mengetuk pintu dengan kikuk. "Galang, aku dengar kamu jadi bahan cerita di rapat guru. Kamu hebat ya?" Aku bengong. "Makasih, Pak," jawabku pelan. "Besok-besok kalau butuh alat, bilang. Bapak bisa bantu rakit." Katanya masih tanpa tatap mata, tapi suaranya pelan, lebih manusiawi. Hari demi hari aku semakin semangat belajar. Tapi aku gak pernah lupa asal mula semua ini. Di pojok kamar aku taruh satu foto kosong, kertas putih yang aku gambar sendiri. Gambarnya sosok nenek berdaster bunga matahari duduk di atas kipas dari botol, lengkap dengan selembar kerupuk di tangan. Di bawahnya kutulis, "Untuk Boknah, hantu paling cerewet tapi paling baik hati."
Beberapa minggu setelah lomba, aku diundang jadi pembicara kecil di pelatihan kreatif anak-anak kampung. Di sana, aku berdiri di depan adik-adik yang jauh lebih kecil dari aku, membawa kipas botolku yang kini diberi label Kipas Harapan. Dulu aku dikatain anak gagal, tapi sekarang aku tahu, gagal itu bukan akhir asal kita nggak berhenti nyoba. Seketika semua anak bersorak dan beberapa mulai minta difoto bareng kipasku. Di tengah keramaian, aku diam-diam menoleh ke pojok panggung. Dan entah halusinasi atau bukan, kertas kerupuk dari meja snack tiba-tiba bergerak sendiri. Aku tersenyum kecil. Mungkin cuma angin, tapi mungkin juga bukan. Mungkin itu salam perpisahan kecil dari Mbok Nah. Sosok yang dulu muncul dari kolong ranjang, membawa kerupuk, suara serak, dan segudang kepercayaan yang tak pernah aku dapat dari siapapun. Beberapa bulan berlalu. Sekarang aku duduk di kelas 6. Dan untuk pertama kalinya, aku nggak lagi duduk paling belakang dengan wajah kosong. Aku duduk di barisan tengah, dekat jendela, dan jadi anak yang dicari kalau teman sekelas butuh bantuan bikin tugas prakarya. Kipas botol buatanku sekarang punya versi mini yang bisa dijepit di meja. Satu guru bahkan memajangnya di ruang guru dengan tulisan, hasil dari anak yang dulu nyaris menyerah. Kadang aku masih kangen Mbok Nah. Setiap malam sebelum tidur, aku masih melirik ke kolong ranjang. Bukan karena takut, tapi karena berharap. Mungkin suatu hari dia muncul lagi. Bawa jurus baru, bawa cerita lucu, atau cuma numpang ngunyah kerupuk sambil komentar. Waduh, kamar kamu sekarang rapi amat leh, kayak ruang VIP. Tapi dia belum pernah muncul lagi. Dan kurasa memang tidak perlu. Karena yang dulu kuanggap jurus-jurus konyol itu, kini jadi kebiasaan kuat di dalam kepalaku. Setiap kali gagal, aku masih bisa mendengar suaranya. Coba maneh, wani gagal, wani bangkit. Setiap kali dihina atau diremehkan, aku tersenyum dalam hati. Ngakak diem-diem, lanjut jalan. Dan yang paling penting, aku nggak lagi merasa sendirian. Suatu malam, ibu masuk ke kamarku membawakan segelas susu. Ia duduk di pinggir tempat tidurku dan berkata, "Kamu berubah banyak ya Galang?" Berubah jadi Galang versi 2.0 Bu. Ibu bangga sama kamu. Mungkin bapak juga, cuma dia belum tahu cara ngomongnya aja. Aku menatap mata ibu yang hangat itu. Dan tiba-tiba aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada yang mengucap hal yang dulu cuma bisa kudengar dari hantu. Bu, iya Nak, kamu tahu nggak? Aku bisa sampai begini karena ada yang pernah percaya sama aku dulu. Tapi orang itu bukan manusia. Oh, dia temanku. Namanya Mbok Nah. Dia dari tempat yang beda. Ibu tertawa kecil mengelus rambutku. Kadang teman terbaik itu nggak selalu kelihatan. Tapi yang penting pesannya kamu bawa sampai sekarang. Malam itu aku tidur dengan tenang. Dan dalam mimpiku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat Mona. Ia duduk di saung bambu, dikelilingi anak-anak lain yang juga tampaknya sedang belajar jurus-jurus ajaibnya. Ia menoleh ke arahku, tersenyum, lalu berkata, "Nah, Le, saatmu ngajarin yang lain. Sekarang giliranmu bikin orang percaya bahwa anak gagal bisa jadi luar biasa." Aku terbangun dengan air mata di ujung mata. Tapi bukan tangis perpisahan. Itu tangis penerimaan dan mungkin kelahiran baru dari aku yang dulu hanya dikenal sebagai Galang, si anak gagal. Sekarang orang mengenalku sebagai Galang, anak yang berani bangkit. Galang, si penemu kecil dari kampung pinggir kota. Galang, anak istimewa yang pernah punya teman dari alam gaib dan tak pernah melupakan
pelajaran berharganya.